Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Bagaimana? Selama bulan ini adik-adik sudah belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab, dari para hakim-hakim bangsa Israel. Kita sudah belajar sama-sama dari Ehud, dari Otniel, dan juga dari Deborah. Dan minggu ini kita akan belajar dari hakim yang terakhir dalam bulan ini yang ingin kita pelajari. Sekalipun masih banyak hakim-hakim Israel yang lain, tapi kita akan belajar minggu ini di minggu terakhir bulan Februari ini dari Gideon. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah NDC Kids at Home hari ini dan kita belajar tentang firman Tuhan mengenai Gideon, kita mau berdoa dulu buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Yuk kita mau berdoa, kita mau doakan teman-teman kita dan juga papa mama, saudara, para orang tua yang ada di rumah. Kalau saudara bersama anak Anda dan anak Anda berulang tahun pada bulan ini, mari kita sama-sama tumpangkan tangan atas mereka. Kita berdoa melepaskan berkat bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Februari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah kiranya berkat Tuhan yang terbaik Tuhan curahkan. Hikmat-hikmat daripada Tuhan memenuhi setiap anak-anak ini. Roh Kudus selalu menyertai anak-anak ini, ada dalam kehidupan anak-anak ini semua Tuhan. Sehingga mereka semua boleh bertumbuh menjadi anak yang cinta dan takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak yang berkuasa, memiliki kuasa dalam kehidupan mereka, memiliki hikmat untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memberikan perubahan atas dunia ini. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Segala berkat yang terbaik hamba lepaskan bagi setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Februari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersahati dan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita sudah siap untuk beribadah. Inilah dia NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, Kak Ocha lihat adik-adik semua udah gak sabar nih untuk menyanyi dan melompat untuk Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami rindu Bapa menyanyi, melompat, dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap kami, biar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, lalu kita yel-yel sama-sama ya. NDC Kids, praise the Lord. Yuk nyanyikan pujian berikut ini. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Allah Sanggup, karena Allah benar-benar sanggup melakukan segala sesuatu hal yang adik-adik minta. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
selama-lamanya Tuhan tetap bisa menjawab doa adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, hal yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi adik-adik. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay! Puji Tuhan, adik-adik luar biasa. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian berikut ini. Shalom adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh lagi angkat tangannya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan sampai, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Ocha. Wah, adik-adik tadi sudah menyanyi dan melompat untuk Tuhan ya. Keren! Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah menyanyi dan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, biar kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Ocha mau ajakin adik-adik untuk membuat sesuatu yang menarik banget. Membuat apa ya Kak Ocha? Ya, Kak Ocha mau adik-adik membuat sebuah lubang dari kertas dan gunting ini. Kalau misalnya adik-adik ada peralatannya di rumah, adik-adik bisa coba ya. Nah, tapi lubang seperti apa ya Kak Ocha ya? Lubangnya ini harus muat untuk seluruh badan kita. Hah? Kak Ocha gimana bisa? Kertasnya aja cuma sebesar ini. Kalau kita coba di kepala kita, waduh mana muat, apalagi badan. Wah gimana Kak Ocha caranya? Nah coba Kak Ocha kasih waktu adik-adik untuk berpikir bagaimana ya caranya ya. Nanti kita coba sama-sama. Wah, gimana adik-adik? Berhasil nggak bikinnya? Tadi kita lihat ya Kak Kevin sama Kak Hani coba bikin. Bisa nggak? Berhasil nggak mereka? Wah, kayaknya belum ya. Ternyata nggak semudah itu Kak Ocha. Kak Ocha denger ada yang langsung bilang begini nih. Ih Kak Ocha susah banget. Terus ada lagi yang bilang, ini mah aku nggak bisa. Wah, siapa yang suka kayak gitu? Ternyata bukan dalam hal soal kertas ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak dari kita juga sering seperti itu. Kalau ketemu sesuatu yang kelihatannya susah, kita langsung bilang, ini mah susah, ini mah aku nggak bisa, ini mah aku pasti gagal, mama, gitu. Waduh, siapa yang suka gitu? Kalau adik-adik suka seperti itu, artinya adik-adik sedang lupa. Lupa sama apa Kak Ocha? Lupa sama kuasa Tuhan yang luar biasa. Waduh, adik-adik lupa kalau Tuhan kita hebat dan bisa membantu kita. Nah, seperti kertas ini nih sama gunting ini ya. Adik-adik mungkin tadinya berpikir nggak mungkin deh, nggak bisa deh. Waduh, ketika kita percaya dan mau melakukan bagian kita pasti bisa melihat kuasa Tuhan yang hebat. Yuk kita coba ya. Gimana ya cara bikinnya ya? Supaya bisa memuat lubang yang besar banget. Gunting. Nanti adik-adik bisa coba ya di rumah. Tapi dibantu sama mama loh kalau yang belum bisa gunting ya. Tuh, caranya seperti itu adik-adik. Jadi jangan bilang nggak bisa dulu ya. Tapi kita harus coba sebisa kita dan percaya Tuhan pasti tolong. Wah, lihat adik-adik. Kotaknya ternyata lubangnya ini bisa jadi besar banget. Hal yang kita pikir nggak mungkin ternyata Tuhan bisa jadikan luar biasa. Coba kita coba ya. Wah, ini mah muat banget Kak Ocha. Ternyata hebat ya. Apa yang kita pikir nggak bisa, ternyata Tuhan bisa bikin jadi luar biasa. Hal inilah juga adik-adik yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Penasaran? Kita sama-sama dengerin ya ceritanya ya. Slapstick Theater, Gideon's 300 Men. This is Gideon, who was a judge of Israel. In the time when Gideon lived,
a group of people called the Midianites were taking over the Israelites' land. Get out of here! And the Israelites were starving. So the Israelites asked God for help. God chose Gideon to rescue the Israelites Hey, everybody! and gave him the power to lead an army of Israelites. Yeah! One day, Gideon and his army got up early and came close to the Midianite camp. God told Gideon that he had too many warriors with him. Really? So God told Gideon to let all the men who were scared go home. All right, you can go home. Phew. So 22,000 men went home, and Gideon was left with only 10,000. But God told Gideon that he still had too many men with him. What, really? He told Gideon to bring the men down to the water and that God would give them a test. Okay. Gideon did as God asked, and then God said, "Divide the men in two groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with their tongues like dogs. In the other group, put those who kneel down and drink with their mouths in the stream." Only 300 men drank from their hands. God told Gideon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home." So Gideon did as God said. You can go home. That night, God told Gideon to get up and go down to the camp to listen to what the Midianites were saying. Hey, Pura, let's go. Gideon and his servant Purah went down to the camp and saw the huge army. There were too many men and camels for Gideon to even count. Whoa, that's a lot of camels. But Gideon heard a soldier telling another man about a dream he had that showed them that God would give Gideon victory over the Midianites. When Gideon heard this, he worshipped God. Come on. Then Gideon and his army of 300 men went down to the Midianite camp. They blew their horns and held torches in their hands. They yelled out, and the Midianite soldiers rushed around in a panic and tried to escape. Then God caused the Midianites to start fighting against each other. Because of God's power, Gideon and his army had victory over the Midianites that day. Nah, adik-adik gimana? Udah lihat kan video yang tadi? Kita harus selalu ingat dan percaya ya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik ingat gak minggu lalu kita bercerita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Deborah. Nah, setelah waktu berlalu, Deborah akhirnya meninggal adik-adik. Dan adik-adik tahu bangsa Israel lagi-lagi berbuat yang jahat di mata Tuhan. Aduh, hati Tuhan sangat sedih adik-adik. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Midian. Wah, bangsa Israel sangat menderita dan ketakutan. Mereka takut sama bangsa Midian. Dan akhirnya bangsa Israel ingat sama Tuhan. Mereka berseru-seru meminta pertolongan sama Tuhan. Dan adik-adik akhirnya Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan menunjuk Gideon sebagai pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Adik-adik, tapi cara Tuhan itu luar biasa loh untuk menolong bangsa Israel. Coba adik-adik bayangin, bangsa Israel itu punya prajurit yang banyak. 32.000 orang adik-adik. Harusnya cukup ya melawan bangsa Midian. Tapi kata Tuhan, 32.000 itu terlalu banyak. Kata Tuhan, kalau misalkan mereka menang, jangan-jangan bangsa Israel bilang ini semua karena kehebatan dan kekuatan mereka. Akhirnya Tuhan melalui Gideon menyuruh untuk orang-orang yang takut berperang pulang. Dan akhirnya adik-adik dari 32.000 itu pulanglah banyak yang takut adik-adik. Dan akhirnya tersisa 10.000 orang. 10.000 orang. Adik-adik menurut kalian gimana? Banyak atau sedikit? Ternyata masih banyak kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Gideon, ini prajurit masih terlalu banyak. Suruhlah mereka untuk minum ke sungai. Dan Tuhan berkata sama Gideon, pilihlah prajurit
yang minum dari air sungai dengan tangannya. Jadi diambil air sungainya lalu diminum melalui tangan seperti ini. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dipilih sama Tuhan. Lalu adik-adik setelah melakukan semuanya itu, kalian tebak berapa prajurit yang terpilih untuk maju berperang? Dari 10.000 itu tinggal berapa? 7.000. Bukan. Coba tebak lagi. Berapa? 5.000? Bukan. Ayo tebak lagi. 1.000? Bukan adik-adik. Dari 10.000 itu hanya tersisa 300 orang saja untuk maju berperang. Wah, itu jumlah yang sedikit ya untuk melawan bangsa Midian yang begitu besar dan kuat-kuat. Tapi Tuhan memilih Gideon dan 300 orang untuk maju berperang. Lalu cara Tuhan itu luar biasa loh adik-adik. Tuhan menyuruh Gideon untuk agar setiap prajuritnya itu membawa sangkakala, membawa buyung yang kosong, dan juga suluh adik-adik. Lalu Gideon bilang seperti ini sama 300 prajuritnya. Kalian bawa masing-masing ya. Dan tidak lupa juga Gideon membagi-bagi 300 orang ini menjadi 3. Yaitu 100 orang, 100 orang, dan 100 orang. Lalu Gideon berperintah seperti ini. Kalian harus mengikuti gerakan aku ya. Waktu aku sudah sampai di ujung perkemahan lawan. Siap Pak Gideon. Wah, akhirnya waktu malam hari Bapak Gideon beserta 300 prajuritnya datang ke kemah lawannya. Lalu apa yang Gideon lakukan adik-adik? Gideon meniup sangkakalanya, lalu memecahkan buyungnya dan memegang obor yang menyala di tangan kirinya sambil berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu 300 orang itu mengikuti cara yang sama yang Gideon tunjukkan. Lalu adik-adik yang luar biasa apa? Ada kekacauan yang besar di antara orang Midian dan orang Amalek. Akhirnya Midian dan Amalek lawannya bangsa Israel saling berperang. Wah, dan akhirnya mereka kalah adik-adik. Bangsa Israel maju melawan mereka semua. Dan Tuhan memberikan bangsa Israel kemenangan. Luar biasa ya Tuhan kita. Yes adik-adik, akhirnya bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Midian. Ya luar biasa, berikan tepuk tangan dong ya. Jadi begini adik-adik, bangsa Israel itu dipimpin oleh Gideon melawan orang Midian hanya dengan 300 orang. Bayangkan 300 orang. Oh terus berapa sih Kak jumlah orang-orang Midian itu yang dihadapi oleh Gideon dan bangsa Israel? Wah banyak sekali, ribuan adik-adik ya. Firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel menghadapi orang Midian yang jumlahnya ribuan. Bahkan di awal Gideon membawa lebih dari 1.000 orang. Tetapi Tuhan hanya memilih 300. Kenapa? Karena Tuhan ingin Gideon dan juga bangsa Israel mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang membuat mereka menang. Bukan kekuatan dari mereka. Bahkan bangsa Israel 300 orang ini tidak membawa senjata. Hanya membawa sebuah obor dan juga sebuah buyung dari tanah liat. Buyung itu apa sih Kak? Buyung itu seperti tempayan. Seperti, anggaplah seperti vas bunga. Tapi bukan vas bunga adik-adik ya. Seperti tempayan lah. Seperti tempat air atau apa. Tapi dari tanah liat. Mereka hanya bawa itu, buyung yang kosong dan juga sebuah obor. Mengalahkan ribuan bangsa Midian. Luar biasa, apa yang mustahil Tuhan jadikan terjadi. Nah adik-adik, kakak punya satu perumpamaan nih, punya satu contoh yang mungkin ini bisa adik-adik lakukan juga di rumah ya. Kakak ada sebuah uang koin dan juga ada selembar kertas yang ada lubangnya di tengah. Nah adik-adik lihat ya, ini ada lubangnya, ini koinnya. Nah menurut adik-adik, lebih besar koinnya atau lubangnya? Lebih besar koinnya ya, koinnya jauh lebih besar. Nah bagaimana caranya kakak ingin memasukkan koin ini ke dalam lubang, melewati lubang ini? Nah coba adik-adik lihat, bisa nggak? Oh nggak bisa tuh, lihat dari samping nih ya. Kakak kasih lihat dari samping tuh. Tidak bisa adik-adik, nggak muat. Ya, lubangnya tidak muat. Sama seperti waktu Gideon dan bangsa Israel hendak menghadapi orang-orang Midian. Rasanya nggak mungkin. Bagaimana mungkin 300 orang mengalahkan ribuan orang Midian yang persenjataannya lengkap? Mana mungkin ini koin bisa masuk melewati kertas ini yang berlubang tanpa kertasnya sobek. Tapi ternyata adik-adik bisa. Perhatikan kakak lakukan ya.
Lihat, pertama kita tekuk dulu. Kita lipat kertasnya persis di tengah-tengah sehingga seperti ini. Nah, kemudian adik-adik letakkan koinnya di tengah lipatan kertas ini dekat lubang seperti ini. Nah, kelihatan adik-adik ya? Nah, kalau adik-adik bisa lihat ada bayangan dari koinnya, dari kertas ini, koinnya masih lebih besar daripada lubang yang ada di kertas ini. Tapi lihat, keajaiban terjadi. Kakak lakukan seperti ini dan koinnya bisa keluar adik-adik. Kita lihat ya. Hap, hap. Koinnya keluar. Dan kertasnya tidak sobek. Ya, sesuatu yang sepertinya mustahil, tetapi ternyata bisa. Kalau ini mungkin adik-adik masih bisa lakukan di rumah. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel ketika mereka menghadapi orang Midian, ini adalah hal yang benar-benar mustahil bagi manusia. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus sama-sama belajar percaya pada rancangan Tuhan. Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik buat kita. Punya rancangan yang terbaik buat adik-adik semua. Oleh karena itu, berserah kepada Tuhan, percaya pada rancangan Tuhan, berjalan di dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, sehingga kita mengetahui rancangan apa yang ada atas hidup kita. Rancangan Tuhan yang ada atas hidup adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Tuhan kita hebat dan luar biasa. Nah, sekarang adik-adik, Kak Ocha mau ajakin adik-adik semua untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan teman kita satu ini. Shalom teman-teman, nama aku Lizzie. Ayat hafalan hari ini dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. God bless you. Good job! Diingat-ingat ya adik-adik ayat hafalan hari ini. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk masuk ke dalam small group masing-masing. Wah, tapi kayaknya masih ada papa mama atau adik-adik yang masih bingung ya small group itu apa. Small group itu adalah kelas pemuritan secara online yang dilakukan untuk adik-adik yang berusia baby sampai dengan kelas 6 SD. Kayak apa ya kegiatannya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Small group karena aku bisa ketemu teman-teman, terus bisa ada cerita, terus habis itu ada game. Seneng dong, kan bisa ketemu kakak, teman-teman, nyanyi-nyanyi. Shalom semuanya. Salam Kak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa bertemu kembali walaupun di Zoom doang. Nah, hari ini juga kita mau denger nih, apa sih yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini? Kak Sony akan siap bercerita buat kita. Are you ready semua untuk denger? Yes. Nah, itu hebatnya Tuhan ya. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya nih. Pembelajaran apa lagi sih yang kita bisa belajar dari situ? Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap momen dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong setiap kita. Ayo teman-teman ikut small group, it is fun. Tuh, seru ya adik-adik ya. Di dalam small group nanti kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa main sama teman-teman, pokoknya seru-seru banget ya adik-adik ya. Jadi buat papa mama yang anak-anaknya belum terdaftar, yuk kita sama-sama daftar melalui link ataupun nomor WA berikut ya.
Nah, sekarang Kak Ocha juga mau ngingetin nih untuk mama yang memiliki anak-anak berusia baby sampai dengan TKB bisa mendownload aktivitas di dalam NDC App. Lalu juga untuk papa mama yang memiliki anak-anak duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD bisa mendownload bahan diskusi ya di dalam NDC App juga. Semua materi tersebut ada di dalam fitur Parenting 101. Nah, sekarang Kak Ocha mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu. Ya Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu biar Engkau yang pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.